Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini Mimin akan bahas mengenai 3 pedang yang akan digunakan oleh Zoro setelah arc Wano ini berakhir. Dan mungkin ketiga pedang itu juga akan digunakan Zoro ketika memasuki puncak pertarungannya, bisa ketika melawan King atau ketika berhadapan dengan Kaido. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Arc Wano menampilkan kisah para samurai kuat yang berjuang untuk kebebasan negerinya dari penjajahan Kaido. Tentu dalam kisah para samurai kuat ini akan muncul juga cerita mengenai senjata mereka yang sebagian besar menggunakan katana, atau kita biasa menyebutnya sebagai pedang. Hingga saat ini sudah ada 3 pedang Meito baru yang diperkenalkan di arc Wano ini, yaitu pedang Enma, pedang Ameno Habakiri, dan yang ketiga adalah pedang Nidai Kitetsu. Tidak main-main, ketiga pedang itu termasuk dalam Owazamono atau 21 pedang yang sangat kuat di dunia ini. Nah, ketika membicarakan mengenai pedang, tentu akan sangat nyambung pada pendekar pedang andalan kita, yaitu Roronoa Zoro, sang pengguna aliran Santoryu atau aliran 3 pedang. Sebelum memasuki negeri Wano, Zoro menggunakan 3 pedang, yaitu Susui, Wado Ichimonji, dan yang ketiga adalah Sandai Kitetsu. Untuk Susui dan Wado Ichimonji termasuk dalam 21 Owazamono, namun Sandai Kitetsu hanya masuk dalam kelas 50 Wazamono. Nah, setelah arc Wano ini berjalan, terdapat pergantian pedang yang digunakan oleh Zoro, yaitu Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan yang ketiga adalah pedang Enma. Ya, di sini keberadaan Susui telah digantikan oleh Enma, salah satu pedang yang digunakan oleh Oden Kozuki. Semua itu terjadi karena Zoro mengembalikan Susui ke makam Ryuma, dan Hiyori Kozuki memberikan pedang Enma kepada Zoro. Lalu pertanyaan besarnya, apakah Enma, Wado Ichimonji, dan Sandai Kitetsu akan tetap menjadi pedang yang digunakan Zoro setelah arc Wano ini berakhir? Menurut Mimin sih tidak, karena Mimin melihat akan terjadi pertukaran pedang lagi, entah ketika pertarungan sedang berlangsung atau ketika pertarungan melawan Kaido ini sudah berakhir. Lalu pedang yang akan digunakan Zoro setelah arc Wano ini adalah yang pertama, Wado Ichimonji. Pedang Wado Ichimonji adalah pemberian gurunya, yaitu Shimotsuki Koshiro. Sebelumnya pedang ini digunakan oleh anak Koshiro, yaitu Shimotsuki Kuina. Pedang Wado Ichimonji adalah pedang yang sangat berharga bagi Zoro, karena dengan membawa pedang itu, Zoro ikut membawa cita-cita Kuina untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Selain itu, pedang Wado Ichimonji juga memiliki sejarah dengan klan Shimotsuki, yang dalam beberapa chapter terakhir disebut-sebut sebagai klan tempat Zoro berasal. Orang yang membuat pedang Wado Ichimonji adalah Shimotsuki Kozaburo, seorang samurai dan juga pandai besi dari klan Shimotsuki. Kozaburo sendiri berasal dari Wano. 55 tahun yang lalu dia pergi meninggalkan Wano untuk berpetualang, hingga akhirnya dia membangun desa Shimotsuki di East Blue. Jadi karena latar belakang yang kuat itu, Mimin merasa Zoro akan tetap menggunakan Wado Ichimonji setelah arc Wano ini berakhir. Bahkan hingga cita-citanya menjadi pendekar pedang terkuat menjadi kenyataan. Kemudian pedang kedua yang akan digunakan Zoro adalah Enma. Pedang Enma merupakan salah satu pedang yang digunakan oleh Oden Kozuki. Lalu setelah Oden dieksekusi, pedang itu diwariskan kepada Hiyori. Dan seperti yang Mimin katakan di atas, bahwa Hiyori telah memberikan pedang itu kepada Zoro sebagai ganti pedang Susui yang sudah dikembalikan Zoro ke makam Ryuma. Lalu di chapter 955, Zoro memegang Enma untuk pertama kali.
dan terjadi hal yang sangat mengejutkan, yaitu pedang Enma menyerap energi Zoro, bahkan membuat tangan Zoro menjadi kecil. Tapi di momen pertama itu Zoro berhasil mengendalikan Enma dan mengambil kembali energi hakinya. Iya, dari kejadian di chapter 955 itu kita bisa melihat bahwa Enma adalah pedang yang buas, yang haus akan energi. Bahkan Kinemon juga menyatakan tak akan menerima pedang Enma jika pedang itu diberikan kepadanya. Nah, karena Roronoa Zoro telah berhasil menjinakkan Enma, maka mimin rasa pedang itu sudah menganggap Zoro sebagai tuannya. Lalu dengan pedang Enma, serangan Zoro juga terlihat lebih berbahaya. Bahkan di chapter 1002, serangan Zoro kepada Kaido berhasil memotong salah satu tanduk gunung tengkorak Onigashima. Lalu ketika Zoro menyerang menggunakan Enma, Big Mom juga merasa bahwa serangan itu serangan yang sangat kuat. Hingga Big Mom meminta Kaido untuk menghindari serangan tersebut. Nah, rasanya dengan peningkatan kekuatan yang sangat hebat, Zoro akan cocok menggunakan Enma. Lalu selain itu, Enma juga dibuat oleh orang yang sama dengan yang membuat pedang Wado Ichimonji, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Pedang Enma dibuat Kozaburo sebelum dia meninggalkan Wano, dan dia memberikan pedang itu kepada klan Kozuki. Hingga akhirnya Oden lah yang menggunakannya. Oke, kita lanjut lagi menuju pedang ketiga. Dan pedang itu menurut mimin adalah Susui. Iya, di chapter 954, Zoro memutuskan untuk mengembalikan Susui karena merupakan harta nasional negeri Wano yang dianggap telah melindungi Wano selama ini. Tapi mimin rasa Zoro akan diperbolehkan menggunakan Susui lagi karena di chapter 1023 muncul sebuah fakta baru yang menarik, bahwa kemungkinan besar Zoro adalah keturunan langsung dari pemilik Susui sebelumnya, yaitu Shimotsuki Ryuma. Bahkan di chapter tersebut, Hyokuro dan Kawamatsu menganggap Zoro dan Ryuma sangat mirip karena sama-sama memiliki luka di matanya. Nah, jika pada pertempuran terakhir nanti Zoro berjasa besar dan jati dirinya sebagai keturunan Ryuma benar-benar akan terungkap, maka mungkin saja rakyat Wano dan para samurai Wano akan kembali menyerahkan Susui kepada Zoro. Lagi pula Zoro memang mendapatkan Susui secara sah dari pemilik sebelumnya, yaitu Ryuma. Nah, ini adalah 3 pedang Zoro yang mungkin akan dia gunakan setelah arc Wano Kuni berakhir, yaitu Wado Ichimonji, Enma, dan Susui. Ketiganya termasuk dalam 21 pedang Owazamono. Lalu bagaimana dengan pedang Sandai Kitetsu? Apakah dia akan patah atau rusak pada pertempuran ini? Menurut mimin sih tidak, karena Zoro sudah berjanji tak akan membiarkan pedangnya rusak lagi. Dan skema yang tepat untuk melepaskan Sandai Kitetsu adalah mengembalikan kepada pembuatnya. Dan di Wano ini ada sosok pandai besi yang merupakan pembuat pedang Sandai Kitetsu. Dia adalah Tenguyama Hitetsu. Iya, Hitetsu ini adalah pandai besi hebat dari Wano yang salah satu karyanya adalah Sandai Kitetsu. Lalu Hitetsu juga merupakan keturunan dari Kotetsu, orang yang telah membuat pedang terkutuk Nidai Kitetsu, pedang yang pernah dibawa oleh Luffy. Nah, mimin rasa mengembalikan pedang Sandai Kitetsu kepada pembuatnya adalah skema yang tepat untuk melepaskan pedang itu. Karena selain itu cara yang terhormat, Hitetsu juga bisa menjaga pedang Sandai Kitetsu agar tak menimbulkan korban lagi, seperti ketika dia menjaga Nidai Kitetsu. Iya, sampai di sini aja pembahasan pada video ini. Jika ada tambahan kritik dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Mimin dari Gomu no Anime, terima kasih.